Hai teman-teman semua, ketemu lagi sama aku Leni Siregar. Kali ini di channel Leni Siregar. Yang kemarin-kemarin nama channelnya masih Harimau Sumatera. Masih ingat? Ya, itu dia. Nah, hari ini tanggal 8 Desember 2024 ya. Jam 13.00 tadi diumumkan hasil rekapitulasi perolehan suara dari 3 paslon yang berlaga di Pilgub DKI Jakarta. Gimana hasilnya? Ya, dan tadi siang itu mungkin pertama kali ya sejarah angka perolehan suara dari salah satu paslon itu memang melesat tinggi sampai 50% lebih, 50,07 ya kalau nggak salah. Semoga yang terbaik untuk warga DKI Jakarta. Oke? Nah, ya ngomong-ngomong, di samping hebohnya berita hari ini ya tentang angka hasil rekapitulasi Pilgub DKI Jakarta, ternyata di samping itu juga ada berita menarik lainnya nih yang 2 hari lalu ya, Pak Presiden kita menerima kunjungan dari Ketua Gavi. Apa itu Gavi? Yaitu Global Alliance for Vaccines and Immunization. Ya, Pak Presiden menerima kunjungan dari ketuanya, juga dari CEO Gavi, itu Sania Mistar ya, atau Senayan Mistar, itulah namanya. Ya, di Istana Negara atau Istana Merdeka, 2 hari lalu ya. Itu dalam pertemuan itu Pak Prabowo mengapresiasi kontribusi besar Gavi dalam mendukung Indonesia terutama selama pandemi COVID-19 yang lalu katanya. Ada yang ganjil nggak? Rasanya aku ya sama teman-teman sebagai aktivis yang menolak mandatory vaksin pada saat itu mempertanyakan efikasi vaksin tersebut. Gimana menurut teman-teman? Apakah cukup berhasil? Ya, kita tahu sendiri bahwa dulu sempat kami umumkan juga ya bahwa dari Badan POM itu ya ternyata nggak jelas juga ini efikasinya seperti apa ya. Jadi mengenai resiko dan manfaatnya juga nggak jelas. Pada saat itu tidak bisa diumumkan ke publik, padahal itu adalah informasi yang patut diketahui oleh publik ya. Bahkan sebelum tindakannya pun, tindakan medis itu harus ada informed consent terlebih dahulu yang akan menerangkan bagaimana efikasi dari satu tindakan medis tersebut, itu baik resiko maupun manfaatnya. Nah ya, jadi dari pertemuan Pak Presiden dengan Gavi ini gitu ya, bagaimana menurut teman-teman? Kabarnya kan Pak Presiden juga mengatakan di sini bahwa kita ini jangan lengah ya, yang akan bisa terjadi sewaktu-waktu. Nah, akan terjadi sewaktu-waktu ini mengingatkan saya sama isu yang diangkat oleh salah satu paslon kita, yaitu Pak Dharma Pongrekun. Ingat kan teman-teman gimana beliau itu selalu mengangkat masalah pandemic treaty atau pandemic agreement ya. Itu yang selalu beliau angkat ya di awal-awal pencalonan beliau ya, bahkan pada saat masa bakal calon gubernur gitu ya, sebelum ditetapkan oleh KPUD sebagai calon gubernur. Nah, jadi teman-teman, rasanya ini seperti pertanda ya bahwa apa-apa yang dikatakan oleh Pak Dharma Pongrekun beberapa waktu lalu ya pada masa kampanye juga benar ya, selaras ya, bahwa kita akan menghadapi ancaman berikutnya. Nah, gimana nih menurut teman-teman? Percaya kan sekarang kan apa yang dikatakan oleh beliau, bahwa ini bukan sekedar isapan jempol atau ya seperti omong kosong belaka, enggak. Ya karena apa? Ada tanda-tandanya. Tanda-tandanya adalah sudah digelontorkannya sejumlah dana itu kepada Indonesia untuk menghadapi pandemi ini. Kemudian juga sudah diamandemennya IHR atau International Health Regulation.
Kemudian juga sudah disahkannya Undang-Undang Kesehatan pada tahun 2023 lalu, gitu ya, di mana ada beberapa pasal yang menyeramkan, yaitu tentang denda yang akan diberlakukan kepada kita warga masyarakat Indonesia kalau kita nggak mau mengikuti aturan main tindakan medis yang ditetapkan oleh pemerintah. Berapa nilainya? 500 juta rupiah. Wow, bukan? Nah, kalau nggak didenda itu, ya pilihannya mungkin penjara ya. Itu ada di, ya tentang denda-denda itu ada di pasal 440 Undang-Undang Kesehatan tahun 2023, juga pasal 446. Nah, itu untuk perorangan tuh 500 juta rupiah. Kalau untuk perusahaan, kalau nggak salah bisa 5 miliar ya, kalau nggak salah. Coba dibuka-buka lagi dari Undang-Undang Kesehatan. Nah, jadi teman-teman, sebenarnya ya, Pak Prabowo sendiri tuh udah pernah menyatakan di tahun 2022 lalu bahwa yang namanya perang zaman sekarang itu gitu bisa juga berlangsung melalui perang biologis atau bioweapon ya, senjata biologis ya. Jadi 2022 kan nggak terlalu lama ya, kita masih bisa mengingat. Artinya Pak Presiden sebenarnya tahu kan bahwa peperangan itu nggak selalu berlangsung dengan senjata gitu, senjata api, tapi juga bisa berlangsung melalui senjata biologis. Senjata biologis itu apa sih? Ya, melalui tindakan-tindakan medis, bisa juga kan? Ya melalui mungkin virus atau juga melalui suntikan ya, itu kan bisa juga termasuk senjata biologis kan, tergantung bagaimana pakar-pakar atau manusia yang berencana tersebut merekayasanya. Sehingga ya nggak salah kalau misalnya kita bilang Pak Dharma Pongrekun itu mengangkat perang itu bisa terjadi melalui isu-isu kesehatan. Nah, inilah teman-teman. Ya, sebenarnya kemarin nggak ada salahnya kan kalau kita memberikan perhatian sedikit kepada paslon 02 ya, khususnya Pak Dharma Pongrekun dan juga Pak Gun Wardana, karena yang mereka angkat ini isu yang betul-betul akan bisa jadi akan real terjadi sama negara kita khususnya gitu. Karena apalagi ya Pak Presiden 2 hari lalu juga sudah menerima utusan ya ketua dari Gavi, kemudian CEO-nya juga bahkan memberikan sumbangan 30 US dollar ya, 30 juta dolar. Wow, gila ya, lumayan banyak juga kan, itu uang semua kan. Nah itu dia, makanya ya inilah sepertinya bentuk dukungan Pak Presiden ya terhadap ancaman pandemi yang akan berlangsung beberapa waktu ke depan. Seperti seolah direncanakan ya, kalau seperti ini ya bisa jadi iya dong, karena kan aturannya ya sudah dibuat jauh-jauh hari sebelumnya gitu kan. Namanya membuat satu aturan itu kan adalah suatu rencana ya, nggak suatu planning. Nah, kalaupun memang ini akan terjadi gitu ya, bisa jadi kan itu ada korelasinya dengan aturan-aturan yang sudah dibuat terlebih dahulu gitu. Nah, bagaimana menurut teman-teman? Apakah yang akan kita lakukan untuk menghadapi ancaman seperti ini di masa yang akan datang? Masalahnya nih ya, melalui isu kesehatan, kedaulatan sebuah negara itu bisa direbut begitu saja. Ayo, apa yang akan kita lakukan? Sekarang kalau pimpinan-pimpinan pemerintah kita tidak punya kuasa untuk menghalau semua agenda tersebut. Ya, kemarin itu sebenarnya adalah kesempatan yang sangat berharga untuk warga DKI khususnya
ya diberi kesempatan untuk memilih salah satu paslon yang berniat baik untuk melindungi kita warga negara dan juga warga DKI dari ancaman pandemi yang bisa jadi akan dimulai juga dari kota Jakarta. Sebagaimana yang lalu kan dimulai dari mana kalau bukan dari DKI ya. Itu pemberlakuan PSBB awalnya dan kemudian diganti nama jadi PPKM. Nah, jadi sebenarnya kita bisa dibilang menyia-nyiakan kesempatan untuk ya bersama-sama berjuang dengan calon yang benar-benar tulus menyuarakan soal ancaman kedaulatan yang akan dimulai dari Jakarta. Nah, teman-teman, sebenarnya kesempatan itu tidak akan terulang sepertinya ya, karena untuk masuk ke jalur independen itu untuk seorang calon gubernur itu sangat sulit loh, apalagi di DKI Jakarta. Syaratnya aja harus ngumpulin sejumlah KTP yaitu 618.000 sekian KTP. Nah, itu ya pada saat itu alhamdulillah Pak Dharma Pengorkun dan juga Pak Kunwardana berhasil mengumpulkan sejumlah 677.000 sekian KTP yang lolos lewat verifikasi faktual tahap 2. Ya, dikumpulkan melalui relawan-relawannya. Ya, tapi apa mau dikata, nasi sudah menjadi bubur, mungkin bubur udah jadi kerak ya, nggak bisa diapa-apain lagi. Paslon 02 wilayahnya hanya memperoleh angka di 10,53%. Ya, itulah warga DKI Jakarta yang memilih paslon dari 02. Ya, terima kasih juga kepada seluruh warga DKI, kepada para relawan, juga tim pemenangan, ya termasuk saya sendiri, yang sudah bekerja keras, yang mau bersama-sama berjuang untuk menyelamatkan Indonesia dari mulai Jakarta. Ya, mudah-mudahan saja ya, itu tidak akan terjadi. Tapi kalaupun terjadi nanti ya akan suatu penyesalan tentunya kepada para pemilih yang tidak mempercayakan pilihannya kepada paslon 02. Ya, sebenarnya ada tergelitik juga nih saya kepada pemilih 01 ya. Kenapa enggak menjatuhkan pilihannya kepada 02 ya saat itu? Karena ya ternyata toh kalah ya, suaranya jauh ya, tertinggal dari paslon 03. Nah, kan jadinya sia-sia ya teman-teman yang tadinya teman-teman kami tuh di barisan 02 yang juga sama-sama menolak mandatori vaksin pada saat COVID lalu, ya berjuang bersama-sama. Ya sangat disayangkan kalau ternyata kemarin itu sempat pilih 01, karena kan suaranya akhirnya nggak ngumpul ya. Sebenarnya kalau kita bersatu gitu ya, menyepakati satu perjuangan gitu kan, memilih paslon 02 ya tentunya mungkin ya bisa jadi perolehan suaranya akan unggul dibanding 3 paslon lainnya, dan kita akan mendapatkan ketenangan gitu, karena memang paslon 02 ini berniat untuk melindungi kita dari ancaman perebutan kedaulatan negara. Ya, tapi sudah berlalu, kita berdoa sama-sama, semoga saja ya yang paslon 03 ini nanti kalau ditetapkan sebagai gubernur dan wakil gubernur DKI Jakarta atau DKJ benar-benar mau berjuang, bekerja keras dan berani tentunya untuk menentukan sikap dapat melindungi warga DKI Jakarta seutuhnya, lahir batin jiwa raga. Begitu ya Pak Pramono dan Bang Dul. Ya, kami semua pastinya berharap kepada kalian, siapa lagi kalau bukan gubernur dan wakil gubernur yang menetapkan regulasi bagaimana nanti kalau hal-hal yang kita khawatirkan mengancam keselamatan jiwa kita itu terjadi. Ya, sebagai seorang pemimpin harus mau dong pasang badan untuk rakyatnya, untuk warganya. Kalau nggak berani ya untuk apa? Ya nggak?
Oke, ya mungkin kali ini gitu aja dulu bahasannya. Kita ketemu lagi lain waktu. Jangan lupa kita tetap berjuang, tetap berusaha, tetap berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa. Sampai jumpa lagi, see you, bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.